Baik, kembali lagi bersama saya atas nama Teofilus Numano, MPM 33170071 pada materi kultur jaringan ini. Ya baik, seperti apa yang sudah diberikan Ibu, 3 jurnal yang perlu dibahas satu persatu. Jadi menyangkut dengan 3 jurnal yang sudah diberikan, terlebih dahulu kita masuk ke bagian yang pertama, itu mengenai dengan yaitu multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis explant pada 6 genotip tebu atau Saccharum officinarum L ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kita menggarisbawahi kalimat-kalimat penting di dalam judul ini atau yang kita kenal dengan kata kunci. Jadi baik, untuk kata kunci jurnal pertama ini yaitu kita membahas tentang subkultur berulang, mikropropagasi, explant 1 tunas, explant 2 tunas, dan explant 3 tunas. Untuk membahas lebih mendetailnya, kita maju ke bagian berikut. Jadi baik, seperti judul jurnal pertama yaitu multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis explant pada 6 genotip tebu atau Saccharum officinarum L ini, yang perlu kita bahas pertama yaitu menyangkut dengan tebu. Kata penting yaitu tebu, dan untuk perbanyakannya seperti apa nanti kita akan lihat di bagian berikut ini. Ya baik, jadi tebu di sini merupakan salah satu tanaman budidaya yang penting di Indonesia. Selain menjadi tanaman utama penghasilan gula, tebu ini memiliki manfaat lain sebagai bahan energi terbarukan, kertas, dan pakan ternak. Jadi di sini pemerintah Indonesia menetapkan target untuk gula tahun 2019. Itu mereka memiliki konsekuensi dari hal ini. Perlu memperbanyak program atau lahan untuk membudidaya tebu sebagai hasil pembangunan yang akan dihasilkan di pabrik. Demi target tersebut, maka dibutuhkan penyediaan bibit tebu yang bermutu dalam jumlah yang banyak sehingga diproduksi tanaman waktu relatif singkat. Seperti contoh, perbanyakan tebu secara vegetatif dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu konvensional dan kultur jaringan. Jadi terlebih dahulu kita menjelaskan apa itu atau cara yang secara konvensional. Bibit tebu berasal dari 1-3 buku atau bagal atau nudus. Jadi proses produksi ini sepenuhnya dikerjakan di lapangan sehingga terdapat beberapa kendala, diantaranya itu memerlukan lahan yang luas, memerlukan tanaman induk dan tenaga kerja yang banyak. Waktu tanaman dipergunakan itu bisa semusim, serta infeksi patogen obligat dapat menyerang penyakit sistematik yang sulit dihindarkan. Setelah konvensional, sekarang untuk perbanyakan bibit di kultur jaringan yang biasa kita lakukan di media atau dalam laboratorium, itu berupa jaringan atau organ yang ditumbuhkan, dapat diperbanyakkan pada media buatan yang aseptif dan terkontrol. Oleh karena itu, metode kultur jaringan memiliki keunggulan, yaitu jumlah bibit yang dihasilkan dari satu tanaman induk lebih banyak di dalam waktu yang sama dalam metode konvensional dan dijamin bebas patogen. Menurut salah satu ahli yaitu Dewanti et al. Dalam penerbit bukunya 2016 dan Enriani et al. 2013, dalam metode kultur jaringan itu mampu menghasilkan virus penyebab penyakit moasik tebu. Jadi produksi bibit untuk memahami kebutuhan perkebunan tebu nasional tentu dilakukan dengan skala besar dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk teman-teman dan saudara-saudara yang ingin melakukan
pembibitan tebu untuk memperbanyak hasil gula seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu harus memiliki sedikit dana atau sehingga dalam pembibitan atau perbanyakan di dalam media kultur jaringan itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat multiplikasi tunas in vitro, yaitu komposisi media, jenis hormon, jenis ekspan, ukuran ekspan, dan kepadatan ekspan. Itu menurut ahli yaitu Sadat dan Henerti. Terus itu 2002, dan Hamad dan Taha 2009. Itu mereka dalam penelitiannya, jenis eksplan berupa jumlah tunas per eksplan itu perbanyakannya jenis eksplan 1 tunas per eksplan menghasilkan tunas lebih banyak dibandingkan jenis eksplan 2, 3, dan 4 tunas per eksplan. Sedangkan Parakurna jenis eksplan 4 tunas per eksplan menghasilkan jumlah tunas paling optimal. Jadi sini subkultur yang perlu kita ketahui itu merupakan proses pemindahan eksplan ke media baru untuk mendapatkan bibit yang banyak dalam periode waktu tertentu. Dengan subkultur tersebut kita juga akan mengetahui ketika tingkat multiplikasi tunas in vitro menurun dan morfologi biakan berubah akibat variasi genetik atau penurunan status fisiologis. Jadi kemampuan multiplikasi tunas in vitro pisang kepok untif sayang meningkat sampai subkultur ke-6. Subkultur berulang pada kelas jeruk siam selama 4 tahun tidak mengurangi kemampuan preferensial. Sementara untuk yang kita ketahui mengenai dengan subkultur multiplikasi tunas tebu ini masih sementara itu belum diketahui sampai subkultur beberapa tingkat multiplikasi tunas tebu in vitro yang masih optimal untuk perbanyakan bibit. Jadi kultur in vitro dapat memberikan respon yang berbeda-beda antara genotip. Itu menurut Sukmadat Jaja et al. 2004. Jadi hal ini disebut dengan genotip dependen tebu yang dibudidayakan pada perkebunan di Indonesia. Hasilnya berbeda-beda untuk genotipnya. Jadi dari hasil genotip yang berbeda-beda, maka penelitian membuat tujuan untuk menentukan jenis eksplan yang optimal untuk multiplikasi tunas in vitro pada 6 genotip tebu. Jadi untuk mengetahui metode-metodenya atau langkah serta alat dan bahan bisa lihat di bagian berikut atau penjelasannya. Akan saya jelaskan sebentar. Jadi hasil subkultur pertama menjadi eksplan untuk subkultur kedua, tunas hasil subkultur kedua menjadi eksplan untuk subkultur ketiga, dan seterusnya sampai subkultur ke-9. Jadi rencana penelitian dan analisis datanya itu disusun menggunakan rencana acak lengkap dengan 2 faktor yang genotipnya, genotip tebu dan jenis ekspan. Perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Terus untuk pengamatannya itu dilakukan saat eksplan berumur 3 minggu setelah tanam. Pada masing-masing percobaan dari subkultur ketiga, ke-6 dan ke-9 perlu yang diamati ialah presentasi daya hidup setiap subkultur yang sudah tumbuh. Ya baik, setelah kita mengamati subkultur setiap hasil yang dilakukan itu menurut hasil analisis seragam menunjukkan tidak ada interaksi yang nyata antara genotip dan jenis ekspan kecuali terhadap presentasi daya tumbuh ekspan pada subkultur yang ke-6. Genotip yang berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas pada ketiga subkultur serta terhadap presentasi daya tumbuh
dan pertumbuhan tunas berekspan pada subkultur ke-6 dan ke-9. Jenis ekspan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tunas berekspan pada 3 subkultur serta terhadap persentase yang tumbuh dan tinggi tunas pada subkultur yang ke-6 seperti tabel berikut ini. Untuk teman-teman bisa mengamati tabel ini, seperti ini tabelnya. Nanti teman-teman bisa lihat di samping kanan saya akan paparkan di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk gambar pengaruh genotip dan jenis ekspan terhadap daya hidup ekspan pada umur 3 minggu ini, gambarnya seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat dari PS yang pertama sampai PS yang terakhir ini, dan jenis eksplan yang berpengaruh dari 1 tunas hingga 3 tunas. Teman-teman bisa lihat di samping kanan saya ini, saya tunjukkan di sini ya. Untuk memperjelasnya bisa kita kasih layar lebar seperti ini teman-teman. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk keterangannya di bagian bawah teman-teman bisa lihat sendiri dan baca hasilnya seperti itu. Seperti tabel yang sudah kita lihat bersama, bahwa persentase eksplan hidup yang tinggi hingga subkultur yang ke-9 menunjukkan bahwa eksplan memiliki daya hidup yang tinggi sampai subkultur yang ke-9 dengan metode perbanyakan yang ditunaskan. Daya hidup eksplan ke-6 genotip mencapai 100% teman-teman. Yang dibanding dengan genotip lainnya pada subkultur yang ke-9 namun masih tergolong tinggi karena lebih dari 85%. Untuk lihatnya nanti teman-teman bisa lihat di tabel kedua, seperti ini teman-teman di samping kanan saya ya. Nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi jenis eksplan yang berpengaruh nyata terhadap daya hidup eksplan pada ketiga taraf subkultur ini. Daya hidup eksplan berdasarkan jenis eksplan itu presentasinya masih tinggi, yaitu lebih dari 90%. Matinya eksplan tersebut disebabkan oleh oksidasi senyawa polifenol. Senyawa polifenol merupakan bagian dari reaksi pertambahan yang dikeluarkan oleh eksplan. Namun bila senyawa tersebut dioksidasi dapat mengganggu pertumbuhan eksplan. Oke, baik, kita lihat bersama tabel pertama, yaitu rekapitulasi analisis seragam pertumbuhan tunas in vitro 6 genotip tebu berdasarkan jenis mulai dari ke-3, ke-6 dan ke-9. Hasilnya seperti ini teman-teman, bisa lihat di sini. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu, nanti akan makan waktu yang sangat lama. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Saya akan memperbesarkan layar lebarnya kepada teman-teman semua serta Bu Guru. Semoga dimengerti hasil dari rekapitulasi analisis ragam pertumbuhan tunas in vitro ini. Seperti yang dijelaskan yang pertama menyangkut dengan tabel kedua, seperti ini juga teman-teman bisa lihat sendiri. Saya akan memperbesarkan layarnya ya, seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini pengaruh genotip dari jenis eksplan terhadap daya hidup eksplan pada umur 3 bulan teman-teman. Gambarnya seperti ini. Untuk daya regenerasi tunas seperti tabel sebelumnya. Untuk membandingkannya teman-teman bisa lihat gambar berikut ini ya. Gambarnya seperti ini teman-teman, bisa lihat dari bagian pertama sampai bagian terakhir. Gambar perbedaannya seperti ini.
ini yang membuktikan dari hasil penelitian. Jadi tabel untuk pengaruh genotip dan eksplan terhadap daya regenerasinya teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini ya. Tabelnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini adanya interaksi genotip dari jenis eksplan berpengaruh nyata terhadap daya regenerasi tunas teman-teman. Jadi datanya seperti ini dan teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk bisa membandingkan ya, saya berikan durasi sampai 2 menit untuk teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk kesimpulannya, setelah kita lihat dari tabel tersebut, kita membuat kesimpulannya sesuai dengan hasil penelitian jurnal yang kita bahas. Pertama ini itu kita lihat bahwa adanya interaksi antar genotip dan jenis eksplan tidak berpengaruh nyata kecuali terhadap daya regenerasi tunas pada subkultur G6. Seperti yang kita lihat dari tabel-tabel sebelumnya itu di pembahasannya yang seperti tadi saya sudah tunjukkan di teman-teman. Jadi di sini genotip PS881, PS865, terus GMP3, terus PSJK922, terus TK386 dan PS862 itu menunjukkan tingkat multiplikasi yang berbeda. Genotipnya itu menunjukkan daya hidup eksplan, daya regenerasi tunas dan pertambahan tunas paling rendah pada subkultur yang ke-9. Namun tinggi tunas yang dihasilkan masih menentukan standar dan membentuk planlet. Eksplan 2 tunas adalah jenis eksplan yang optimal untuk multiplikasi tunas in vitro pada 6 genotip tubuh dan pertumbuhan tunas sebanyak 4 tunas per eksplan pada subkultur ke-9. Jadi mungkin kurang lebihnya pembahasan jurnal pertama mengenai dengan ini. Kurang lebihnya seperti ini. Dan untuk kita bahas jurnal kedua, kita jeda 1 menit kemudian. Terima kasih.